Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Henry Kusuma di channel Bang NTB. Oke, jadi video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi saya akan membawakan sebuah cerita yang dimana cerita ini dialami oleh buah saya, yang dimana beliau itu melakukan sebuah pesugihan. Sudah kesana kemari, dia sudah menemukan yang dimana pesugihan ini katanya itu tidak memakan tumbal, tapi ternyata pesugihan ini makan tumbal sampai anaknya itu meninggal. So, buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, tonton video ini dari awal sampai akhir, karena biar kalian ngerti jalan ceritanya. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang udah klik video ini dan udah menonton dari awal sampai akhir. Jadi bantu share, bantu subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya. So, buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, langsung aja kita ke ceritanya. Tepatnya tahun 2013, yang dimana buah saya ini sehari-harinya itu suka ke kebun. Jadi ke kebunnya itu menggarap tanaman orang lain, yang dimana nantinya ini akan dibagi dua. Saya samarkan saja nama buah saya itu sebagai Darsono gitu ya, kita samarkan. Jadi si Darsono ini adalah seorang petani, yang dimana petani ini dia mengurusi tanaman atau lahan milik orang lain. Jadi nanti ketika panen akan dibagi dua gitu ya. Nah, jadi si Darsono ini semangat dari pagi-pagi berangkatnya itu sampai zuhuran lah, sampai duhur dia udah pulang. Setelah sholat dia berangkat lagi untuk ke kebun gitu ya. Dia itu sangat rajin, tapi dia itu sering mengeluh dengan keadaan kondisi ekonominya, yang dimana bisa dikatakan kondisi ekonominya itu bisa disebut kurang berada gitu kan. Dia juga mempunyai 5 orang anak. Anak yang pertama itu udah kelas 3 SMA, dan anak yang kedua itu SMP, dan yang keduanya lagi itu jadi yang dua lagi itu sudah mau masuk SD, dan yang satunya lagi itu masih bayi gitu ya, masih kurang lebih 5 bulanan lah jadi si anak itu. Nah, singkat cerita, si Darsono ini udah istilahnya kolang lah, udah berpikirannya karena si istrinya ini mempunyai banyak hutang, yang dimana hutang tersebut kepada, lebih dibilangnya itu Bang Emok ya, atau apa gitu ya, suatu perusahaan gitulah, yang dimana pembayarannya itu seminggu sekali. Nah, jadi si Darsono ini bingung gitu ya dengan keadaan sehari-harinya. Bahkan dia tidak mempunyai pendapatan tetap, yang dimana dia harus menunggu selama 3 bulan untuk musim panen gitu. Jadi setelah panen itu tidak menentu, kadang untung, kadang dapat pas-pasan, kadang itu cuma berantakan juga. Nah, dari situ si Darsono ini mulailah berpikir gimana caranya untuk mendapatkan uang yang banyak biar bisa merubah nasibnya. Nah, jadi ada tetangga juga ya, yang sampai sekarang itu tetangganya itu memang agak julid lah istilahnya, itu ngomong ke si Darsono itu,
sambil menghina atau gimana lah, kamu itu orang gak punya gitu, terus gini malah ngutang sana sini. Jadi membuat si Darsono ini atau Wasaya ini semakin mikir gitu, gimana caranya saya bisa dapat uang cepat biar bisa beli omong-omongan mereka dan bisa membayar hutang-hutangnya mereka, untuk hutang-hutangnya keluarganya gitulah, istrinya ke salah satu perbankan tersebut gitu, yang dimana 1 minggu sekali itu harus memang benar-benar ada. Jadi si Darsono itu dan istrinya itu memutarbalikan uang gitu ya, gali lubang tutup lubang. Nah, setelah beberapa bulan kemudian ada tuh dia itu istilahnya mainlah ke temannya yang bisa dikatakan udah sukses gitu ya, di masih daerah satu kecamatan, cuman beda kampungnya aja. Nah, setelah itu dia itu main ke temannya itu, dia curhat gini, tapi dia itu heran gitu mau bertanya ke si temannya ini, karena temannya ini juga belum lama, sekitar 6 bulanan dia kaya mendadak, yang dimana dia setelah 6 bulan itu mempunyai mobil, mempunyai motor, mempunyai tanah yang luas, mempunyai ruko dalam jangka 3 bulan gitu ya, sangat cepat. Bahkan setelah dia main itu, rumahnya lagi direnovasi, dinaikin ke lantai 2 gitu ya. Dan si Darsono ini atau Wasaya ini merasa heran gitu, kenapa sih kamu cepat padahal kerjanya itu sebagai kuli gitu ya, kuli di kebun, yang dimana bayarnya itu nggak sampai 60.000 gitu ya, itu paling di 50.000 gitu. Dan dia pun terheran-heran. Dia curhat tentang Darsono ini curhat ke si kita sebut aja namanya Asep, ke si Asep ini tentang kehidupannya itu yang masih gini-gini aja, yang pengen utang ini dijelasin atau gimana. Niatnya itu si Darsono ini mau minjem uang ke si sahabatnya ini, ke si Asep ini, karena mereka itu dulu katanya itu pas waktu kecilnya itu teman deket, satu sekolah sekelas, terus pas SD sekelas, pas SMP sekelas, karena mereka itu lulusan SMP, tamatan SMP. Nah, setelah itu mereka berbincang lah gitu gini, saya bisa minjamkan uang ke kamu, tapi kata si Asep ini ada bunganya, ada lebihnya gitu. Berapa lebihnya kata situ? Jadi kurang lebih kata itu waktu itu ngobrol gitu ya, kurang lebih itu sampai 25%. Itu banyak loh, hampir setengahnya ya. Nah, setelah itu Wasaya Darsono ini pulanglah dari sana untuk pulang ke rumahnya, ke istrinya, mau ngobrol terlebih dahulu terkait pinjaman uang tersebut. Setelah ngobrol, kata istrinya juga agak marah gitu ya ke Darsono ini. Disitulah terjadi pertengkaran, percekcokan, yang dimana nih, kamu ini kalau misalkan mau minjem jangan sama gitu, kita sama-sama aja, hutang ini ketutup tapi hutang ini akan membengkak bunganya kata dia. Ya udah, kita ini aja nunggu kalau dalam seni itu nungan milik tong kau jugu ngambil keputusan kudu kieu enggak. Nah, setelah itu si Darsono berangkat lagi tuh ke temannya ini, ke si Asep ini gitu besoknya. Nanti ini saya nggak diizinin, malah mau bertengkar saya sama istri. Nah, disitulah si Asep itu menawarkan untuk menawarkan itu, kamu mau tahu gak saya itu kayak cepat ini gimana caranya? Nah, disitulah Wasaya itu si Darsono ini langsung kepo gitu ya terhadap si Asep ini, temannya ini gitu. Nah, setelah itu langsung si
Darsono ini mengucapkan si Darsono ini langsung pengen tahu gitu ya. Nah, si Asep ini langsung berbicara ke si Darsono ini. Nah, saya selama 6 bulan ini saya melakukan istilahnya itu melakukan sebuah pesugihan, yang dimana pesugihannya itu yaitu berangkat ke sebuah pantai selatan, yang dimana yaitu di daerah Garut, masih di daerah Garut, di daerah Pamengpeuk. Kalau saya gak salah ya, mereka itu berangkat ke Sancang. Entah apa yang dilakukan mereka ini. Nah, setelah itu dia nggak tahu tuh, nggak bicara sama istrinya, karena sama istrinya itu pasti bakal dimarahin atau bakal gak diizinin. Nah, gini, kalau misalkan kamu ke sana, gak apa-apa, saya biayain, kata si Asep. Saya kasih ongkos. Saya itu nggak tega ngelihat kamu kayak gini, kata si Asep itu. Nah, dengan itu tidak pikir panjang, si Darsono ini karena udah pikirannya itu udah campur aduk gitu ya, tentang pembayaran mingguannya itu harus ada, tidak boleh sampai tidak ada gitu pas itu. Langsunglah tuh si Darsono ini memutuskan untuk mengiyakan ajakan si Asep ini. Ya udah, kita berangkat kita di malam Jumat waktu itu katanya. Nah, itu setelah itu si Darsono ini minta izin tuh ke istrinya, mau berangkat ke si Asep, katanya mau ada kerjaan selama berapa hari, 3 hari, kurang lebih 3 hari, nanti pulang lagi, kata si Darsono ini. Nah, di situ si istrinya tidak curiga sama sekali kepada si Darsono ini. Nah, setelah itu si Darsono berangkat dan istri mengizinkan. Si Darsono ini langsung berangkat ke rumahnya si Asep. Nah, dari rumah si Asep dia berangkat naik mobil, setirin sama anak dari si Asep ini. Nah, setelah itu berjalan kurang lebih dari tempat ini itu ke Sancang itu kurang lebih 2 jaman lah. Nah, setelah mereka sampai, mereka saat itu ke juru kuncinya tersebut gitu, kata si saya ini bercerita ke orang tua saya gitu, dan pas waktu itu kebetulan memang ada saya gitu. Nah, setelah itu menceritakan itu setelah sampai di Sancang dan ketemu sama juru kuncinya itu sudah tahu, namun dia agak bercanda gitu, menanyakan kepada, mau apa kamu kesini, kata si kuncinya itu. Kamu mau pengen cepat-cepat bayar utang ya, kata si kuncinya tersebut. Jangan kesini, saya mah nggak bisa bantu apa-apa buat kamu, kata si kuncinya ini. Saya nggak bisa ngasih uang ke kamu, ngapain kamu kesini, kata si kuncinya tersebut sambil bercanda. Terus si Asep itu ke si Darsono ini nyelek gitulah, jangan dia bercanda. Jadi, nah, si Darsono ini si Asep ini bilang ke si kuncinya ini, Mbah, ini bukan Mbah, Abah ya waktu itu, Abah, ini nih ada teman saya yang kayak gini, permasalahannya kayak gini, punya banyak utang, pengen merubah ekonominya, katanya. Ada nggak bagian buat dia? Pas itu, nah pas pas udah bilang kayak gitu, ngobrol, sini, kata si abahnya itu. Jadi rumah si abahnya itu sederhana, panggung masih pakai triplek kayak gitu, terus bawahnya itu masih pakai papan, kata si Darsono ini. Dan itu masuk, mereka ngobrol tuh berdua. Jadi si Asep ini disuruh nunggu oleh si abahnya ini gitu. Nah, setelah nunggu di situ dan si Darsono ini sama si abahnya ini ngobrol, ini Mbah, saya kesini sebelumnya mau minta maaf ke Mbah udah mengganggu waktunya. Saya kesini itu niat yang pertama silaturahmi, dan yang kedua ini saya punya keinginan, Mbah, yang dimana keinginan itu, 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 yang dimana keinginan itu,
Ya kita lanjut ke ceritanya. Nah setelah itu si Darsono ini ngobrol kayak gini, Mbah, saya mau ini, kata si Asep, melakukan kayak gitu, saya pengen kayak si Asep, kata si Darsono ini ke si Abah tersebut. Nah setelah itu si Abah langsung sambil senyum sambil ketawa, kamu pengen bayar hutang, minta ke Abah, jangan ke Abah, kamu harus banyak usaha, kerjalah sana, kata si Abah, guyon si Abah seperti itu. Ini Mbah, serius, saya tuh udah banyak pikiran, udah mau mikirin minggu depan gimana, pembayaran kayak gini gimana gitu. Tenang, di sini kata si Abah ada banyak pilihannya. Kamu di sini kamu mau gak? Kata itu. Kamu mau gak nikah sama Ratu Pantai Selatan? Kata si Abah. Itu gampang kok syaratnya, nanti saya tulisin, saya cantumin. Kalau kamu benar-benar mau, kamu harus nyediain uang. Waktu itu berapa ya? 1,5 juta kalau nggak salah. 1,5 juta kamu harus, itu buat persyaratannya. Nanti kamu yang beli saja, jangan Abah. Nanti takutnya Abah, kalau misalkan Abah yang beli, kamu nanti nggak percaya alat-alat yang lebih itu mungkin kamu menganggapnya itu murah atau gimana gitu. Jadi biar kamu aja yang beli gitu sama si Asep nanti, dan terus sama si Asep. Nah setelah itu Mbah, saya boro-boro ada uang segitu, saya kesini aja diongkosin sama si Asep, katanya. Dia nebeng sama si Asep, Mbah. Ya udah gini aja, kamu minjem dulu tuh sama si Asep, ngobrol di luar sana. Nah setelah itu ngobrol lah tuh, keluar tuh si Darsono ini ke si Asep. Nah Asep, ini saya ini ya udah kan si Asep, sama tuh kayak saya, katanya. Saya dulu juga sama kayak gitu, saya dulu mah dimintain 2,5 juta karena waktu itu susah barangnya. Kalau sekarang mah udah agak gampang, kata si Asep ini. Ya udah Bu, saya pinjamin 1,5 juta, tapi saya mau ke itu dulu, mau cari dulu ATM karena saya nggak bawa cash, kata si Asep. Nah dari situ si Asep mengambil lah tuh sini. Si Darsono belum masuk tuh ke rumah, masih menunggu si Asep. Setelah itu si Asep datang dan meminjamkan uang 1,5 juta. Asep itu di sana meminjamkan uangnya itu 2 juta. Nah nanti 500 ini kasih aja ke si Abahnya biar cepet gitu. Bilang aja sama si Abahnya, ini sebagai inti untuk untuk Abah aja gitu. Bis, mohon maaf ya ada sedikit gangguan karena ini saya bikin kontennya itu tengah malam. Udah gak apa-apa, kita lanjut aja. Kita sebagai manusia harus percayalah kayak gitu, kita cuman harus menghargai gitu ya. Saya kalau misalkan mau ganggu, jangan ganggu karena saya tidak mengganggu gitu ya. Dan kita lanjut aja ke ceritanya yang si Darsono ini. Saya menunggu dikasih saran sama si Asep itu, udah kasih aja 2 juta ini, yang 500-nya itu Bapak buat tambah aja, nanti dimana kalau misalkan ada sisanya takutnya lebih barang belanjaan atau syukur-syukur lah pas 1,5 juta. Jadi ini yang 500-nya buat Abah, kata si Darsono, kata si Asep ini ke si Darsono. Nah setelah itu masuklah ke dalam. Bah, ini saya udah minjem ada ini, Bah, saya tadi kan yang diminta sama Abah itu 1,5 juta. Ini saya ada 2 juta, Bah. Nanti takutnya itu kurang untuk beli peralatannya, ataupun mudah-mudahan lah cukuplah 1,5 juta. Nah ini untuk Abah. Jangan ngasih sama Abah, kamu aja sukses, gak apa-apa, Bah. Yang penting saya itu pengen pulang itu bawa uang, kata nih. Oh nggak bisa, kalau misalkan kamu nanti pulang dari sini nggak bisa kamu bawa uang. Kenapa, Bah? Nanti kamu setelah dinikahkan oleh saya gitu, nanti sama si Ratu Pantai Selatan ini, kamu nanti di rumah itu
harus kayak gini, ikuti dulu lah cara abah, kata si itu. Kalau masalah itu mah belakangan. Tuh, semoga ini ada bagian buat kamu nih. Jadi si Darsono ini ditanya tanggal lahir, terus teh hari lahirnya itu gitu, tanggal berapa, hari apa gitu pas waktu itu. Ada satu, nah di sana, wah ini mah pasti kebagian, tinggal siapnya kamu aja, kata si abah ini. Nah setelah itu dibelikan sama si abah tuh peralatannya, dibelikan. Dan ternyata kata si abah ini belanjanya 600.000. Tadi abah ini, ya udah gak apa-apa bah, kata si Darsono ini, ya udah gak apa-apa bah, itu buat abah aja, buat pegangan abah, kata si Darsono ini. Nah setelah sesajen ataupun peralatan atau apa gitu dibawa tuh, diajak tuh sama si abah, ayo kalian ikut sama abah, kata si itu. Jadi pas waktu itu jam berapa ya, maghriban gitu. Biasa si abahnya ini sholat dulu gitu ya. Nah setelah sholat langsung berangkat tuh ngajakin si Asep gitu, Darsono gitu ya. Nah setelah itu diajakin lah si Darsono itu, Asep, kata si abah, yuk kamu ikut temenin si temenin si Darsono, ya kan belum tahu apa-apa gitu, jadi kamu tinggal antar aja nanti itu ya gitu. Kamu kalau misalkan ada apa-apa bilang aja sama si Asep, kata si mbak ini kepada si Darsono. Nah setelah berangkat dari itu, mereka pun berangkatlah naik ojek. Dan jadi jalannya itu sangat sempit gitu, cukup untuk satu motor aja gitu. Nah berangkatlah kurang lebih dari tempat si abah ini setengah jam lah untuk ke lokasi tersebut gitu. Nah nanti kata si abah, setelah itu sampailah di lokasi tersebut. Dan memang lokasi tersebutnya itu memang kata si Darsono ini sangat-sangat mencekam gitu ya. Jadi masuk ke dalam gua, katanya ada gua kecil. Nah setelah masuk itu dia dikagetkan dengan adanya ular yang warna hijau kalau nggak salah, ular kecil. Kata si abah, enggak, itu bukan apa-apa, itu hanya hewan biasa, kata si abah. Nah setelah di sana si abah ngasih tahu gini, nah nanti ini kamu tinggal dikasih tuh bacaan kayak gimana gitu. Saya nggak lupa lagi bacanya kayak gimana. Baca ini selama 7 kali. Nah setelah baca 7 kali ini kamu kasih nih ini sama ininya jadi di kanan nyiru lah, istilahnya kan nyiru, kalau bahasa Indonesia apa ya, itulah setelah kalau misalnya kamu udah baca itu 7 kali, nah nanti kamu ini disebutin lah si Ratu Pantai Selatannya itu gitu untuk datang. Nah, setelah itu, nah di hari pertama itu si ini tidur tuh di sana. Nanti abah sama saya bakal mantau tuh dari jauh. Kalau misalkan kamu kalau misalkan ketemu sama apa-apa, kamu jangan kabur. Kalau misalkan kamu kabur, malam itu juga kamu akan gagal gitu, kata si abah tersebut itu. Nah setelah itu pas hari pertama masih aman, udah baca beres. Nah dia itu tertidur, kata si uas saya ini. Dia tuh tertidur. Setelah bangun, dia itu bangun kurang lebih masih malam lah, masih larut malam. Dia itu bangun. Nah setelah bangun itu katanya itu ada komodo di samping dia, ada banyak lah seperti buaya atau apa gitu pas itu, tapi nggak berani nyamperin si dia gitu. Jadi misalkan ini, jadi tidurnya itu di sini, nah di sini tidurnya, jadi sekelilingnya itu hewan-hewan buas tuh yang mau nerekam dia, tapi dia nggak bisa ke sana. Jadi pas mau ke sana itu balik lagi gitu sih hewan tersebut. Nah setelah itu dia langsung kaget gitu, oh, banyak hewan yang kayak gitu. Nah si abah ini lupa ngasih tahu ke si
Darsono ini, kuasa ini. Kalau misalkan kamu tertidur itu berarti udah gagal total, kata si Abah itu. Nah, dia itu dari ini, jadi tibalah tuh si yang dijemput lah sama si Abah juga sama si Asep. Gimana? Ada gak? Kata si Abah. Ada yang datang gak? Enggak, Bah, saya itu tidur, kata si Darsono. Saya tuh tidur. Jadi saya tuh bangun tengah malam, entah jam berapa gitu. Pokoknya sudah malam lah, kata si Darsono ini. Saya tuh ngelihat ada banyak hewan, ada komodo, ada buaya, pokoknya banyak lah, ada ular juga. Tapi pas mau nyamperin ke saya itu, dia itu kayak mental gitu, kayak pas mau pas mau datang ke saya langsung balik lagi, datang lagi, balik lagi, kata si Darsono ini ucap ke sini. Udah fix kamu malam itu gagal, kamu gak ditemuin kan sama si ratunya itu. Enggak, Bang, enggak ada sama sekali, kata dia. Nah, Abah itu lupa ngasih tahu ke kamu kalau misalkan kamu tertidur berarti kamu gagal, kata si Abah itu. Nah, di sini juga Darsono ini tidak sepenuhnya salah gitu ya, karena dia nggak dikasih tahu terlebih dahulu oleh si Abah. Nah, setelah itulah si Abah tuh kasih tahu lagi, ya udah nanti malam lagi. Jadi kamu sekarang istirahat dulu lah di rumah Abah, gak apa-apa. Meskipun di rumah Abah itu ya, rumahnya itu mau roboh lah, gak apa-apa ya, kata si Abahnya tersebut. Nah, setelah itu tibalah maghrib lagi. Nah, setelah maghrib lagi berangkatlah lagi mereka naik ojek ke jalan yang kecil itu, yang sempit itu tadi gitu ya. Nah, setelah jalan kurang lebih 30 menit sampailah mereka lagi di tempat tersebut. Nah, setelah sampai, jalan kakilah mereka menuju gua tersebut. Yuk sekarang kamu coba lagi yang Abah kasih tahu pas waktu tadi kemarin, pas tadi siang, kamu harus jalani biar kamu gak sia-sia pas nanti kamu pulang ke rumah gitu, biar kamu itu keinginan kamu itu tercapai, kata si Abah. Nah, setelah itu setelah biasa melakukan doa baca-baca itu selama 7 kali itu saja dikasihlah istilahnya ditembrakin gitu semuanya. Nah, setelah itu ini dia memang pas waktu itu, karena dia itu dari pagi sampai sore itu dia udah tidur, jadi pas malamnya itu jadi dia agak enggak ngantuk gitu pas itu. Nah, setelah itu istilahnya berhasil lah kan itu, katanya itu dia itu dalam kondisi sadar gak sadar kayak dibawa ke alam apa gitu, kata si Darsono ini pas itu. Jadi dia itu dibawa sama itulah ada cewek cantik dibawa, tapi masih biasa kayak manusia, jadi ke bawahnya masih kaki, jadi ke atasnya itu masih manusia lah, bentuk manusia gimana. Dibawa tuh dia katanya ke kerajaan, yang dimana kerajaannya itu sangatlah megah gitu, disambut oleh penjaga-penjaganya gitu, kayak di film-film lah, ada penjaga dari luar gitu. Nah, dia itu ngenalin ke ayahnya gitu, cuman kata si Darsono ini ayahnya itu membelakangi dia gitu, nggak tahu nggak tahu gimana wajahnya atau gitu. Nah, setelah itu kenalkan dia ditawarin tuh sama ayahnya, kalau kamu misalkan mau menikah dengan anak saya akan penuhi semua keinginan kamu, kata si ayahnya si Ratu ini di dalam mimpi tersebut. Nah, setelah itu saya tuh gak mikir lama, karena dia itu pengen yang mana udah minjem uang sama si Asep gitu, terus hutang yang itu harus dibayar karena sudah ke rumah gitu. Dengan pikiran itu ya saya akan terima resikonya seperti apa, yang penting saya pas pulang dapat uang, kata si Darsono ini.
dengan tertawa terbahak-bahaknya si ayahnya itu, ya udah kamu ini. Dan setelah dia itu si ayahnya itu putar badan gitu pas itu, dan dia kaget sambil mengasap dada, ini beneran atau gimana gini. Dan ternyata itu memang kerasa nyeri katanya, nampok ini dan memang kerasa sakit gitu pas waktu itu. Nah setelah itu dia mencoba tenang gitu si Darsono ini gitu. Enggak ngucapin astagfirullah atau apa gitu, karena sebelumnya si Abah itu bilang kalau misalkan lu ketemu jangan mengucapkan lapat-lapat kalau misalkan ketemu sama yang kayak gitu, kata si Abah. Nah setelah itu dia itu datanglah si itu menyamperin, ngedeketin. Nah ini anak saya bentukannya kayak, nah pas dilihat sampai bawah itu gede sampai panjangnya itu ular lah gitu, setengah badannya ular. Nah semakin kaget tuh di situ, semakin yang tadinya udah mau, sekarang pikirnya itu agak mundur. Tapi dipikir-pikir lagi, kata dia, saya udah jauh dari kampung lah istilahnya ke sini itu memakan banyak waktu, terus saya itu kayak gini gitu, minjem uang, banyak perjuangannya, kata dia itu. Nah setelah dia mengdealkan lah. Nah nanti kalau misalkan kamu ini udah benar-benar yakin kamu datang lagi ke sini, serusin kamu harus, kalau misalkan kamu mau tinggal nikahin anak saya, nanti saya yang akan nikahkan, kata si bapak Nyi Ratu ini gitu. Nah setelah itu dia tuh sadar lagi, tahu-tahunya udah pas lihat jam itu udah siang tuh, udah jam 4:30 gitu ya, 4:30 pagi. Nah setelah udah jam 4:30 pagi, dia pun si Abah dan si Asep ini datanglah ke sana. Gimana? Udah ini enggak? Nah, setelah itu nanti bah, saya ceritanya di rumah Abah aja, kata si. Ya udah ayo. Nah, jadi dibiarin tuh sesajen itu sama si Abah dan sama si Darsono dan Asep ini. Setelah itu mereka nyampe lah di rumah si si Abah ini gitu ya, si Kuncen ini. Nah setelah itu si Darsono itu cerita, bah saya tuh tadi kayak saya kuat tuh tidur, saya kuat nggak tidur, tapi saya tuh kayak dibawa kemana gitu, dibawa ke kerajaan, terus ada cewek cantik, saya tuh digandeng lah sama si cewek cantik itu, mau dikenalin ke ayahnya kalau ini itu, tapi si ayahnya itu berbalik badan kayak gitu. Saya itu tanya, jadi si ayahnya itu nanya ke saya, kamu mau apa kesini, mau kekayaan kayak gimana, asal kamu harus nikah sama itu. Nah si Abah ini langsung ketawa, inilah senyum lah, ya itu berarti kamu udah diterima sama si itunya. Nah kalau misalkan kamu disuruh ke sana lagi nggak? Disuruh sana lagi pas malam. Ya udah kalau misalkan kamu pas disuruh ke sana lagi, nanti Abah kalau kamu benar-benar sudah yakin, ya Abah nanti antar lagi ke sana, kata si Abah. Itu 1 hari lagi gitu. Nanti jadi kamu pas 3 hari, nah yang ini pas gitu ya, pas malam Selasa kamu siapin kamar. Nah, jadi kamarnya itu jangan istilahnya kamarnya istimewa lah, kayak pengantin kayak gitu. Jadi kamu siapin lah gitu di sana. Ya Mbak. Nah setelah esoknya datang lagi tuh ke sana, dan ternyata ya nggak tau lah, mereka dinikahkan lah, istilahnya dikawinkan dengan jin gitu ya, jin dikawinkan dengan siluman itu gitu ya. Ceritanya dia udah nikah gitu. Nah setelah beres itu katanya singkat cerita balik lagi tuh
ke rumah si Abah lagi, semuanya ngumpul lagi di rumah si Abah. Jadi bah nanti si timnya gimana, ini pakai itu enggak, kalau misalkan ini tanyalah nanti kamu sama si Asep. Si Asep ini sebenarnya udah menutupi enggak lah, nggak pakai kayak gitu katanya, kata si Asep itu. Nah setelah itu disuruhlah pulang sama siapa, ya udah kamu pulang, siapin kamar, nanti kalau misalkan datang ya pas malam itu rezeki kamu, kalau misalkan kamu nggak datang pas itu ya kamu harus sabar, kata si Abah itu gitu ya. Nah setelah itu pulanglah dari itu, ini berpamitan lah sama si Abah. Nah saya pulang ya, kalau misalkan nanti udah ada, saya udah sukses kayak si Asep ini, saya akan kesini lagi, ketemu lagi sama Abah. Ya udah sok, mangga Abah doain ya, kata si Abah. Nah, setelah itu pulanglah dari Pantai Selatan ini untuk ke kampungnya. Terus di jalan mereka berhenti dulu lah. Setelah beberapa kilometer nyari makanlah dulu. Terus setelah itu berbicara, kamu hebat, kata saya, kamu hebat, udah 2 kali aja, udah 3 hari full kamu udah dapet istilahnya dapet jackpot lah. Itu saya tuh pas waktu itu udah beberapa kali melakukan gagal. Pas waktu itu gagal harus nunggu beberapa bulan lagi, gagal lagi, nunggu lagi. Saya sampai 3 kali saya ke Darsono ini. Itu mah udah rezeki kamu lah. Terus sih Darsono ini nanyakan, ini pakai tombal? Yang saya tahu pas waktu itu enggak, katanya enggak pakai tombal, cuman kamu itu harus benar-benar siapin kamar yang istimewa lah buat dia gitu. Jangan ada orang yang masuk sembarangan ke kamar itu. Nah udah cerita, udah melakukan ngobrol sama ini, berangkat lagi. Nah setelah itu sampailah di rumah gitu pas waktu itu. Nah istrinya gimana sih, jadi si Asep ini ngasih uang lagi 500.000 ke si Darsono ini biar istri kamu gak curiga atau apa gitu, ini kasihin ke istri kamu gitu. Jadi kamu pura-puranya itu habis kerja sama si Asep gitu di bangunan, kata si itu, ini bayarannya, kata si Asep itu. Nah lantas ya si Darsono itu mengiyakan ke si Asep. Ya udah Asep, makasih ya kamu sudah bantu saya, kata si Darsono ini gitu ya. Kata si Darsono ini ke si Asep gitu. Nah setelah itu terima kasih, dianterin lah pulang sampai ke rumahnya si Darsono. Ya udah setelah sampainya, ya udah Dar, kata si Asep ini, kamu semoga ya kamu sukses lah, biar kamu, saya nggak mau ngeliat kamu kayak gembel kayak gitu lah, sambil ketawa sambil bercanda. Ya udah doain saja saya akan nyusul kamu, kata si Darsono itu. Nah setelah itu si Darsono ini pulang ke rumah, ada istrinya tuh yang lagi nyusuin si bayinya itu, anak yang paling kecil itu nyusuin. Setelah itu ini mah saya itu kerja di si Asep, kerja bangunan, ini bayarannya wah gede ya, 500.000 cuma 3 hari, kata si tanya. Ya udah ini adalah untuk bayar mingguan, kata si Darsono ini kepada istrinya. Nah setelah itu Darsono tuh langsung cepat-cepat ke kamar. Jadi kamarnya itu ada 3 di rumahnya, itu 3, yang 2 itu dipakai, yang satunya itu dipakai si Darsono sama istri sama anak yang bayinya, dan anak yang masih kecil yang mau ke SD itu masih tidur. Nah yang satunya lagi dipakai oleh si anak SMA ini. Nah setelah itu si Darsono beres-beres tuh kamar yang di itu. Tumben, kata si istrinya itu, tumben kamu mau beres-beresin itu, biasanya juga didiemin. Ya pengen beres-beres aja kalau misalkan itu, jadi kalau misalkan ada tamu yang ini mau nginep gitu, jadi bisa gitu, kata si Darsono itu. Ya udah sana, kata si istrinya tersebut, beresin, kamu yang semangat ya, kata si istrinya tersebut. Nah setelah itu lah udah ceritanya udah beres, udah disiapin kamarnya itu. Yang malam pertama itu istilahnya jong lah, gak datang sama sekali, datang
siapa-siapa gitu pas malam pertama itu. Nah di malam keduanya ini kagetlah si Darsono ini, ada suara perempuan yang mengatakan, "Darsono, saya datang Darsono," katanya itu. Nah setelah itu datanglah si Darsono kebangun, ada si cewek itu duduk di hadapan dia gitu pas waktu itu, dan ternyata si ratu itu. Nah setelah itu singkat cerita itu dia tuh tidur lah ya, tidur layaknya layaknya itu berhubungan badan suami istri pas waktu itu. Setelah beres itu Daryono tertidur lelap. Nah setelah itu si Daryono ini pas bangun pagi-pagi ngelihat uang tuh berserakan di kasurnya. Di bawah kasurnya itu ada kurang lebih gepokan lah uangnya, tak terhitung pas waktu itu. Kurang lebih katanya adalah 500 jutaan lah uangnya itu. Nah setelah itu si Darsono itu kaget tuh, nggak langsung ke istrinya. Jadi dia itu pura-pura itu dulu diumpetin dulu uangnya. Jadi pura-pura ya istilahnya lah berbohong sama istrinya untuk ke si Asep gitu, untuk si Asep. Nah, jadi nah setelah pagi itu semua uang disumpetin di bawah kasur semuanya sama si Darsono ini. Nah si Darsono itu langsung bilang ke istrinya, "Mah, saya mau kerja lagi tuh sama si Asep, katanya saya mau istilahnya berbohong lah dia sebisa mungkin. Saya tuh mau dikasih modal usaha sama si Asep gini. Ya udah sana saya mah bisa ngedoain aja," kata si istrinya itu. Penang yang penting uangnya itu halal gitu pas saat itu. Nah si Darsono itu ya langsung lah berangkatlah ke si Asep. Kebetulan si Asep itu lagi ngerokok lah di luar gitu, lagi nongkrong sendirian. Datanglah si Darsono itu pas saat itu. Dia tuh naik angkot ke rumah si Darsono itu, si Asep itu. Setelah itu ketemulah sama si Asep. Nah setelah itu, "Tumben kamu kesini, ada apa? Gimana berhasil?" kata si Asep. "Jadi gini Sep, saya tuh ngobrol aja ya ini ke kamu, jadi cepet-cepet inilah ngobrol lah." Setelah itu, nah setelah itu si Darsono ini ngobrol lah ke si Asep. "Jadi Sep, saya tuh jadi saya tuh pas pertama itu saya tuh nggak didatengin Sep sama si sama si Nyai itu nggak didatengin. Nah pas hari keduanya itu saya didatengin sama si Nyai itu. Nah dia itu dulu nggak tau lah, saya nggak ingat apa istilahnya gitulah, tidur gitu ya layaknya suami istri. Nah tiba-tiba saya pas bangun pas pagi-pagi itu uang udah berserakan saya. Nah itu sama kata saya, itu udah benar rezeki kamu bilang enggak sama istri kamu? Belum saya. Jadi yang bikin saya bingung itu, jadi nanti istri saya takutnya nanyain ini uang dari mana gitu. Ya udah saya kasih solusi. Jadi ya udah gini aja, ini jadi ini saya dimodalin tuh sama si Asep buat usaha apa aja, nanti kamu buka aja gitu, jadi buat untuk menutupin itu gitu. Nah setelah itu ya. Nah setelah itu pulanglah si si Darsono ini ke rumahnya lagi untuk istrinya lagi. Nah dengan Bibi masuk lagi itu dia ke kamar ngambil kresek gitu, dari luar itu ngambil kresek. Nah si istrinya itu lagi di luar lagi jemurin baju-baju yang beres dicuci. Nah, setelah itu si Darsono itu langsung lah gini, mah sini dulu, duduklah tuh di ruang TV kayak gitu kan, di ruangan gitu, nggak di kamar. "Mah, saya tuh barusan dari si Aceh nawarin kerjaan yang dulu gitu." Nah setelah itu si Aceh ngobrol, "Mah, jadi ini ada modal nih buat usaha buat kamu, katanya nanti dibagi 2 sama si Asep." "Usaha apa?" kata si istrinya itu masih bengong. Usahanya usaha apa aja lah, kita nanti buka material ya, karena di sini tuh belum ada material, masih jauh gitu, kata si Darsono ini ke istrinya gitu. Nah setelah itu si istrinya ya udah tanpa
rasa curiga, ya percaya saja lah gitu. Jadi istrinya itu yang penting ini uang, yang penting halal, kata si istrinya tersebut. Nah setelah itu, setelah uang itu, jadi si Darsono ini jadi mah ini uang yang segini kita bayarin utang, lunasin semuanya mah. Jadi kita itu biar istilahnya biar tenang lah, nggak ada yang ya udah ya mengiyakan lah. Setelah setelah beberapa minggu kemudian bikin bikin toko material itu. Jadi toko material itu sepi ya, nggak terlalu banyak yang beli, tapi uangnya itu semakin banyak dari waktu ke waktu. Sama Ratu itu sering tidur juga dari itu beberapa lalu. Nah tiba waktunya yang dimana si si Darsono ini udah gak kuat gitu ya. Jadi udah gak kuat udah gak kuat sama tidurnya itu sama si itu. Nah ada malam tertentu gitu, si Darsono ini enggak nurutin si Nyai gitu pas waktu itu, enggak nurutin si Nyai. Nah si Nyai itu ngambek lah semuanya pas di kamar itu, semua diacak-acak sama si Nyai itu, kata si Darsono ini. Sampai ada rak baju gitu ya, rak baju dibanting sama itu, takutan dia langsung keluar tuh si Darsono itu. Setelah keluar itu semua rapi kembali kamarnya tersebut. Dan udah itu si Darsono nggak menjamah lagi kamar yang si Nyai ini, udah berapa lama, udah sebulan lebih gitu ya, nggak ngasih jatah lah istilahnya, udah nggak ngasih jatah sama sekali. Nah setelah itu anak yang paling musuhnya itu sakit panas. Jadi setelah sakit panas itu ngedadak gitu, nggak wajar. Setelah 3 hari kemudian dia meninggal gitu ya. Nah setelah itu berduka meninggal itu, nah istrinya yang jatuh sakit pas waktu itu. Dan alhamdulillahnya itu istrinya itu masih terselamatkan gitu, enggak terkena apa-apa gitu. Nah anak yang kedua ini yang mau masuk SD itu pas waktu itu dia kebetulan sudah masuk SD. Dua-duanya terpaut beberapa bulan lah setelah adiknya yang bayi ini yang pas waktu itu meninggal lah yang kedua ini dulunya berbarengan pas waktu itu. Saya juga pas waktu itu yang ngerasain lah betapa sedihnya gitu ya, terutama ibunya gitu ya. Begitupun juga si Darsono ini, karena yang dia tahu itu nggak ada tumbal pas waktu itu gitu. belum pikiran ke sana gitu pas waktu itu. Nah setelah itu dia tuh tokonya itu mulai sepi dan uang itu makin berkurang gitu. Nah setelah itu Darsono itu mau coba lagi ke kamarnya itu lagi. Ternyata kamarnya itu gak datang sama sekali sinya itu, nggak munculin lagi gitu, entah apa yang itu. Nah setelah itu berangkatlah lagi si Darsono ini ke si Abah itu dengan minta antar si Asep gitu. Nah, berangkat lagi ke si Abah itu gitu. Nah setelah berangkat ceritain semuanya tuh, saya tuh ada yang janggal gitu Mbah gitu pas waktu itu. Jadi saya nggak tidur sama itu karena saya udah capek gitu Mbah, udah lemas, udah apa gitu, udah gak berdaya lah istilahnya. Nah setelah itu si Mbah, nah itu resiko kamu. Nah kalau kamu nggak mau sama dia akan diambil satu persatu gitu. Akan diambil semuanya satu persatu. Setelah itu si Mbah ini gimana Mbah caranya, saya itu mungkin ada rasa penyesalan ya dari si Darsono ini, karena takutnya itu nanti merembet ke keluarga yang lain gitu, ke anak-anaknya yang sisa 2 ini, yang SMA sama yang SMP ini gitu pas waktu itu. Nah setelah itu dia itu berpikir, jadi punya kepikiran untuk istilahnya bercerai lah sama si Nyai ini agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nah setelah itu kalau Abah nggak bisa, kalau masalah itu kamu urusannya sama si Nyai itu, kata si Abah itu.
Nah setelah itu si Asep juga, kalau si Asep masih aman gitu pas waktu itu, maksudnya kita jauhkan dulu si Asep lah, kita ngobrol dari uas saya dulu ya, terlebih dahulu beresin satu persatu. Nah setelah itu datanglah istilahnya gini, datanglah si person ini ke Ustadz gitu ya. Nah itu aku gini, Ustadz pun dengan mengucapkan astagfirullahaladzim. Setelah pulang dari si Abah itu sih itu nanyain ke Ustadz, astagfirullahaladzim, bisa kenapa kamu bisa gitu ya, mungkin kamu ya waktu itu saya tahu gitu ya pas kamu susah, pengen kayak gini, ini bakal terjadi lagi sama keluarga kamu, sama anak-anak kamu, sama istri kamu nanti yang akan jadi incaran terakhir, kata si Pak Ustadz ini. Nah setelah itu gimana caranya Pak Ustadz kalau misalkan saya memutus kontrak sama dia gitu, memutuskan istilahnya bercerai lah sama dia gitu, biar gak ada gangguan lagi, saya pengen normal lagi hidup saya Pak Ustadz. Nah salah satunya itu yang pertama, kamu harus siap kehilangan harta kamu, mulai lagi dari nol. Dan yang kedua, kamu harus pindah dari rumah itu, kata si Ustadz ini gitu. Saya akan bantu tanpa berpikir panjang lagi, karena si Darson ini kepikiran gitu ya sama anak istrinya yang ini tinggal segitu, karena dia itu tidak mempunyai lagi saudara-saudara seperti itu. Setelah itu dia bilang ke Pak Ustadz, ya udah saya siap terima risikonya apapun itu. Nah itu dia itu nggak beberapa lama sih, kurang lebih itu 3 bulanan atau 4 bulanan tahap itu semuanya hartanya semua dia itu ditipu lah sama itulah ditipu. Terus materialnya itu pas waktu itu nggak tahu tuh materialnya itu ambruk semuanya, padahal itu bangunan udah kokoh-kokohnya pas waktu itu. Nah setelah ambruk itu ya mungkin si Dasun itu udah enggak lihat, oh mungkin ini mungkin satu persatu saya udah di ini gitu, udah di itu. Nah dari sanalah si Dasun itu mengambil banyak pelajaran tentang pesugihan tersebut. Tapi alhamdulillahnya itu enggak merembet kemana-mana gitu, enggak merembet lagi ke istrinya, enggak merembet ke ke anaknya lagi, dan si istrinya juga pun sudah tahu gitu. Dan yang menyuruh untuk menghentikan itu adalah istrinya gitu. Itu ayo kita apapun resikonya, apapun itu kamu harus benar-benar berubah, kata si istrinya itu. Kalau misalkan saya tahu kamu kayak gini dari awal, saya nggak bakal izinin, kata istrinya itu. Nah setelah itu ngomong baik-baik semuanya, hampir selesai lah masalahnya gitu. Itu udah berjalan semakin kesini, dan mereka pun memutuskan untuk menjual rumah tersebut dan membelinya di yang lebih kecil lah rumah dari itu. Nah setelah itu mungkin ada korban, yang dimana korbannya itu anaknya dia 3 meninggal. Yang pertama yang bayi disusul sama anak-anaknya yang ke-3 sama yang ke-4, dan itu bersamaan gitu pas yang kedua. Kalau yang ke-3 sama ke-4 itu, dan anehnya itu tidak sakit terlebih dahulu, langsung meninggal pas itu kaget. Dan itulah dan itu kurang lebih cerita yang dialami oleh uas saya pas waktu itu. Memang benar sih kalau pesugihan itu memang ada, dan dia menceritakan semuanya itu kepada saya gitu. Nah mungkin kalian yang pengen tahu kelanjutannya dari si Asep ini, mungkin si Asep ini ya sama lah pas waktu itu, sama dia juga berubah, tapi dia itu kehilangan semuanya, kehilangan sampai ke akar-akarnya. Nah buat kalian yang pengen lanjut ke part 2 nya, kita yang setuju lanjutin ceritanya, kalian komen di bawah, kalian subscribe, like, share sebanyak-banyaknya video ini. Mungkin itulah cerita pengalaman yang dialami oleh uas saya, dan dia juga udah bersedia gitu ya cerita ini ditayangkan di YouTube channel saya gitu. Karena saya itu terlebih dahulu ngobrol dulu ke uas saya, saya mau ini bikin konten, kata saya tuh, bikin konten cerita istilah kayak gitu, kata saya. Boleh nggak kalau misalnya cerita yang waktu itu diangkat? Udah ini
titip salam aja buat buat teman-teman semuanya. Jangan sesekali terjerumus ke yang namanya itu dunia hitam. Yang mana dunia hitam itu nggak perjudian, nggak apa yang kayak gitu. Pesugihan juga termasuk. Jangan seenggak-enggak kamu pikiran lagi itu, lagi butuh atau apa, pikir-pikir terlebih dahulu, kata dia. Dan dia juga ngasih nasihat ke saya, jangan sampai cukup puas saja yang ngerasain pas waktu itu. Nah, mungkin itu sedikit cerita yang saya bisa sampaikan kepada kalian semua. Semoga kalian senanglah dengan cerita saya ini, dan kita bisa mengambil pelajarannya dari sini, bahwasannya yang berbaur dengan pesugihan itu pasti memakan tumbal, maupun yang katanya itu bersih tidak memakan, pasti ujung-ujungnya keluarga kita yang akan jelajah, bahkan ke diri kita sendiri juga bakal ngerasain efek-efeknya gitu. Nah, setelah itu percayalah dengan hal-hal gaib yang ada di sekitar Anda, karena mereka itu ada di sekeliling Anda. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Saya Hendy Kusuma di channel Bang Hen TV undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.